Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Nurlaili dengan NIM 2102516048846 akan mempresentasikan bab 8 pendidikan agama Islam, yaitu korupsi dan upaya pemberantasannya dalam pandangan Islam. Dalam bab tersebut terdapat 4 subbab, yaitu korupsi dalam pengertian bentuk dan hukum, motif korupsi, bahaya korupsi, dan terakhir upaya menumbuh kembangkan budaya anti korupsi. Yang pertama yaitu pengertian korupsi. Korupsi merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk memperkaya diri dengan merampas kekayaan orang lain dan mengutamakan kepentingan pribadi. Bentuk-bentuk korupsi. Terdapat 5 bentuk korupsi. Yang pertama yaitu gulul atau penggelapan. Yang kedua yaitu riswah atau penyuapan. Yang ketiga yaitu hadiah atau gratifikasi. Hadiah dalam fikih Islam juga disebut hibah, yaitu pemberian sesuatu kepada orang lain atas dasar kerelaan dan tanpa mengharap sesuatu apapun selain ridho Allah. Pemberian hadiah menjadi haram hukumnya jika untuk kepentingan tertentu seperti memberi hadiah kepada pejabat, atasan atau penguasa untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian selanjutnya adalah sarikoh atau pencurian. Yang terakhir yaitu khianah atau kecurangan. Hukum korupsi dalam pandangan Islam. Korupsi merupakan suatu perbuatan dosa dan haram hukumnya dalam Islam. Karena korupsi merupakan suatu perbuatan memanfaatkan kekayaan orang lain untuk kepentingan pribadi. Berikut adalah jenis-jenis hukuman dalam korupsi. Yaitu yang pertama bisa berupa potong tangan, penjara, dipecat dari jabatan, kemudian penyitaan harta untuk negara. Yang kelima yaitu hukuman mati. Dalam surat An-Nisa ayat 39, Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan hamba-Nya untuk tidak korupsi melalui surat ini, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Selanjutnya adalah motif korupsi. Terdapat 2 motif korupsi, yaitu secara internal maupun dari eksternal. Dalam motif internal adalah motif yang timbul dari diri seseorang yang melakukan korupsi. Motif internal antara lain yaitu sikap terlalu mencintai harta, sikap tamak dan serakah, sikap hidup konsumtif dan hedonis, pemahaman agama yang dangkal, hilangnya nilai kejujuran, dan kedua yaitu motif eksternal. Motif eksternal merupakan motif yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan korupsi dari luar diri seseorang tersebut. Contohnya yaitu adanya kesempatan dan sistem yang rapuh. Yang kedua dari faktor budaya. Ketiga, faktor kebiasaan dan kebersamaan. Selanjutnya, penegakan hukum yang lemah. Dan selanjutnya materinya yaitu bahaya korupsi bagi kehidupan. Korupsi
dapat terjadi pada lingkungan bermasyarakat. Dampaknya dapat dirasakan oleh individu, generasi muda, masyarakat, pada sistem politik, dan juga perekonomian. Dalam bahaya korupsi terhadap individu, yaitu yang pertama pelakunya akan masuk neraka. Kedua, pemakan barang haram tidak akan mencapai derajat takwa. Ketiga, orang yang makan makanan haram, kesadaran beragamanya sempit. Keempat, pemakan harta haram tidak diterima amalnya dan ditolak doa-doanya. Yang kedua, bahaya korupsi terhadap kehidupan generasi muda, yaitu jika generasi muda suatu bangsa keadaannya seperti itu, maka masa depan bangsa tersebut hampir bisa dipastikan suram, sebab masa depan suatu bangsa terletak pada generasi mudanya. Kemudian, bahaya korupsi terhadap kehidupan masyarakat, yaitu menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau dan membahayakan standar moral dan intelektual suatu masyarakat. Berikut merupakan upaya mengembangkan budaya anti korupsi di dalam kehidupan masyarakat. Terdapat beberapa yang dapat kita lakukan, yaitu memegang teguh amanah, kemudian mengingat bahwa korupsi adalah perbuatan dosa, melakukan kejujuran setiap hari, tidak mencontek, dan tidak melakukan kecurangan dalam suatu hal apapun itu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.